Mansion, tapi nama Tria Gunawan. Tria Gunawan. Yang ini hitsnya nama Tria Gunawan. Iya. Apa kabar Tante? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. sehat ya. Jadi sekarang kesibukan apa aja nih Tante? Ya masih ngurusin baju-baju. Namanya juga desainer, jadi Iya, nggak jauh-jauh dari baju, kain, kain, Palembang ya. Itulah iya. kegiatan hari-hari. Yang penting kita seneng gitu Yang penting kan. happy. Biar corona juga Tetap jauh ya. Karena kalau Ya, happy, tetaplah, kalau happy. happy jadi Jauh. coronanya jauh ya Tante ya. Jadi sehat. Jadi sehat. Yang penting sehat, pikiran sehat, kantong sehat Tante ya. Iya, alhamdulillah. Amin. Amin. Tante, kita mau ngobrol-ngobrol soal mungkin pengalaman hidup dan juga perjalanan karir Tante selama menjadi seorang desainer lokal yang bisa dikatakan tidak bisa dianggap remeh seperti itu, karena sudah banyak sekali prestasi yang sudah dicapai di kancah nasional, bahkan juga sudah didapuk sebagai ketua apa gitu ya Tante kalau nggak salah. Nah, mungkin diceritakan dulu awal mula mengapa terjun di usaha Ini ya Tante. sebenarnya kalau kita mau mulai usaha itu yang penting apa yang kita akan kerjakan kita mesti senang dulu. Hobi. Hobi. Jadi kan waktu itu saya itu juga sebagai pegawai awal mulanya kan. Begitu tamat kuliah, terus kita biasalah ngelamar ya kerja. Kerjalah di bank. Nah, kerja di bank itu 7 tahun nggak salah sampai saya dapat anak 2. Nah, lalu tapi pada waktu di bank itu pun sudah ada keinginan maksudnya yang seneng tadi kan, yang di bidang baju, Fashion kain. Jadi sering dipintain sama teman-teman tuh untuk mendesain baju. Dari situ tuh, nah tiba-tiba kantor kita itu kan perbankan pada waktu itu lagi banyak gonjang-ganjingnya. Sekitar tahun berapa itu Tante? Tahun 97. 97. 98 apa lupa gitulah. Oh, di saat lagi Krisis kerusuhan moneter. ya. Krisis waktu itu ya. Nah, jadi pada waktu bank kita tuh mau tutup. Jadi kita ditawarkan pensiun dini. Jadi kita ngambil dulu lah. Saya duluan waktu ngambil minta mohon untuk pensiun dini jadi supaya dapat pesangon. Nah, pesangonnya itulah kita gunakan untuk modal awal. Dia diskusi sama suami nih, mau diapain ini dana ini gitu kan, walaupun nggak sebegitu banyak gitu ya. Apa yang kamu senangi dulu katanya gitu kan. Ya udah, aku senang ngurusin kain-kain, baju-baju. Nah, itulah kita modalkan beli mesin jahit gitu kan. Bukalah usaha jahit menjahit dulu awal mulanya. Belum mau kepikiran mau mengembangkan kain Palembang, belum pada waktu itu. Jadi belum. masih busana umum. Jadi karena kita senang mendesain kan, jadi baju kita desain menjadi kain, kita desain menjadi baju gitu kan, permintaan kawan, relasi kita waktu masih kerja di bank. Nah, berjalannya waktu kan tamu nih banyak, teman banyak, mereka banyak menyarankan kenapa kamu tidak mengembangkan kain Palembang gitu kan. Nah, setahu kita kain Palembang itu ya 20 tahun yang lalu itu tuh bisa dikatakan masih belum monoton lah ya, belum terlalu hits, paling belum terkenal kayak batik itu kan. Batik udah banyak tahu orang. Ini seperti misalnya kamu kembangkan jumputan, kamu kembangkan songket gitu kan, kembangkan blongsong yang benar-benar kerjanya ada di kota Palembang gitu. Bener juga ya, aku bilang gitu. Nah, jadi akhirnya dari situ mulanya jumputan. Awal mulanya sih jumputan. Cintanya ke jumputan ya. Awal mulanya. Enggak juga sih, semuanya saya senang sebenarnya. Karena jumputan itu saya punya nasabah dulu kan di bank nih, punya nasabah, dia itu pemasok bahan putih. Nah, waktu itu dia ngomong memang pada waktu kita sering sharing datang ke tempat dia tuh untuk menarik dia menjadi nasabah itu. Relasi. Jadi nasabah gitu, klien kita. Dia punya usaha itu, coba Tri, kata dia ngomong ke ini bahan putih ini kamu jadiin jumputan. Aku waktu itu bilang aku udah punya modal gitu kan, ya bawa aja dulu katanya. Coba-coba kamu kuliatin, kamu seneng buat baju katanya, walaupun masih kerja sudah sering diminta sama teman-teman sekolah tadi kan, teman-teman kantor, teman-teman sekolah. Buat jumputan. Nah, buat jumputan. Terus tawarkan, bagus hasilnya kita tawarkan gitu kan. Terus sama teman-teman yang
apa namanya yang datang ke rumah itu kan kita bukanya di rumah orang tua, Di masih sini? di garasi Oh, belum, belum di ini sini. di rumah orang tua saya di Talangkerangga. Di garasi. Jadi minjem Minjem garasi garasi. sama ayah ya, pinjem ya, ada garasi panjang seperti inilah. Nah, jadi pinjem dulu ya ruangan ini, aku bilang gitu, untuk usaha, karena kan udah berhenti tuh, ya sudah pakai aja karena nggak kepake kan ruangan itu. Nah, berjalan waktu itu jumputan, udah mulai kita buat dimodif-modif ya, jangan cuma tradisional aja. Yang tradisional tuh memang ini Jumput titik 7. Tapi akhirnya kita belajarin, ini kan hanya teknik sebenarnya. Teknik menjumput bisa saja dibuat berbagai macam motif dengan teknik yang sama. Teknik yang sama. Jadi yang penting teknik jumputannya itulah, tapi motif terus pewarnaan itu kita yang memodifnya gitu kan. Lalu sudah jumputan, terus kepikiran lagi ada songket Palembang gitu kan. Inovasi lagi ya, yang harus kita kerjakan. Songket Palembang. Nah, songket Palembang pada waktu itu kita pantau tuh warnanya merah terus kan. Rata-rata ya. Kebangsaan kayaknya. Itu benangnya dengan benang emas saja kan waktu itu kan, zaman dulu. Akhirnya aku pikir waktu itu, kenapa kita nggak coba pakai benang warna lain gitu kan. Nah iyalah, akhirnya buatlah songket dengan benang yang bukan benang emas, pakai benang tembaga. Coba lihat dulu, cariin dulu yang benang tembaga itu, tolong. Nah, sambil kita ngobrol kan, enggak apa-apa kan. Jadi biar tahu kan. Jadi dengan menyerupai emas seperti itu jadinya miripnya ya tante ya. Ya, dia tuh jadi benang tembaga tuh coklat gitu. Oh, coklat. Saya pikir tembaga kuning. Enggak ya tante. Coklat, tembaga tuh bronze kan. Bronze. Nah, kita ciptakan itu. Karena benang itu tuh ada. Konnya itu tuh ada benang yang warna bronze itu, tapi belum terfikirkan itu akan menjadi ditenun menjadi songket kan. Kita buat. Nah, pada waktu itu kita ada pameran-pameran. Ikut diajaklah sama saya binaan Pertamina awalnya, diajaklah Pertamina pameran di Jakarta, saya lupa lah apa Inakra apa waktu itu. Terus nah ini coba. Nah, ini kan bukan benang emas kan. Iya. Ini kan benang tembaga. Jadi warnanya bukan di pikiran saya, tapi itu bentuknya kayak emas ya. Tetap metalik ya, tetap metalik, tetap mengkilat. Tapi benangnya tuh bukannya kuning gitu loh. Dia benangnya coklat-coklat gitu kan. Nah, ini kita buatlah dengan menjadi kain songket. Nah, ini setelah jadi ini kita coba bawa ke pameran gitu ya. Kita kenalkan dulu lah. Nah, di situ tamu-tamu itu mulai dilirik oleh Kementerian Perindustrian. Kan mereka nanya nih, kok ini apa sih? Sama Bu, ini songket juga gitu kan. Hanya warnanya kita menggunakan saja. Benang ini dan terus bahan tenunnya ini, bahan sutranya ini jangan warna muda, bagusnya kita warna tua gitu biar ngangkat gitu kan. Nah, dari situ karena mereka tuh tidak pernah melihat ini yang kita buat ini, kita diikutkanlah lomba. Ikut lomba aja ya katanya gitu kan. Karena memang setiap ada pameran-pameran itu ada lomba-lomba. Ya silakan aja Bu, nggak apa-apa saya ikut gitu kan lomba. Ya udah kasih aja ke juri katanya gitu. Lalu dilombakan. Nah, dilombakan inilah menang gitu, langsung dapat cikal bakalnya dari itu Mbak. Jadi menang, terus disorot tuh sama perindustrian. Disorot sama perindustrian. Lalu pada tahun itu tuh memang ada program untuk penghargaan Pakarti yang dari presiden. Ikut ya katanya gitu ya, nanti ada tim menilai gitu kan. Ya siap gitu kan, siap aja ya Mbak ya. Siap, datang tim dari Jakarta nilai kita ini tuh cara kerja kita, apa-apa yang kira-kira mereka butuhkan kita siapkan lah data-datanya kan. Ya ternyata alhamdulillah tahun 2006 Desember itu ya ini ya dinyatakan kita masuk nominasi lalu kita diberikan penghargaan di Istana Negara sama Presiden pada waktu itu Pak SBY. Oh, pada zaman Pak SBY ya. Di periode pertama ya Tante, atau periode? Sebenarnya itu Pakarti itu katanya sudah lama memang. Saya tidak tahu persis ya, cuma
karena ada stop gitu, nah itu di ini lagi diadakan lagi penghargaan program upah karti. Nah itu yang sudah lama kosong diadakan lagi. Nah ini kita jadinya maksudnya baru terangkat lagi kan. Nah itu makin jadi disorot itu. Mungkin presiden senang dengan dikasih penghargaan lah para pengrajin itu biar menambah semangat gitu kan. Nah itulah, jadi akhirnya setelah kita mendapat penghargaan sekali, memancing penghargaan memancing penghargaan lain, karena selalu kita disorot gitu kan. Apalagi nih yang harus kita, apalagi yang kamu buat gitu kan. Ikut lomba lagi terus kita dipacu sampailah kita ke tingkat ASEAN waktu itu. Diajaknya yuk ikut lomba, katanya ada tuh di Bangkok katanya gitu kan, tahun 2009 kalau nggak salah ya, saya lupa, tahun 2009 diikut sertakan dengan kain ini juga, diangkatkan lomba di Bangkok. Menang pula lah kita tingkat ASEAN, masih berupa kain pada waktu itu Mbak. 2010 diajak lagi. Nah tapi jangan kain lah katanya, kita coba jadi busana. Sudah bentuk pakaian baju seperti itu. Ikutlah itu, alhamdulillah menang lagi. Rezekinya Jadi di sana. Masya Allah. Jadi bertubi-tubi kita tuh diajak terus. Ya tapi alhamdulillah menang terus gitu kan. Mungkin karena memang dia tuh menilai inovasi Mbak sebenarnya. Jadi biar tidak boring, biar pelanggan tidak monoton, kita harus ada kreasi lain. Nah, jadi mulai dari sanalah jadi akhirnya berkembang. difokuskan untuk galeri yang sampai saat ini. Ya, jadi pokoknya kita mengangkat dan berinovasi dengan kain-kain Palembang yang diproduksi di kota Palembang. Artinya ini berawal dari uang pesangon perbankan ya. Iya, itu kan menjadi inspirasi juga kan. Inspirasi. Jadi uang pesangon itu tuh sebenarnya jangan dimakan untuk konsumtif. Harusnya bisa dimanfaatkan jadikan produktif dan bisa menciptakan lapangan kerja seperti sekarang ya. Betul. Malah jadi gitu. Menarik minat yang lain. Dan dari awal uang pesangon itu Tante, respon ayah ketika meminjamkan garasi terus pakai uang pesangon itu gimana sih Tante? Iya, dia pertama kali gini, pada waktu itu kita pakai garasi itu memang kita nggak ada tempat kan. Terus suami saya kan waktu itu kan sekolah S2 di Jogja. Jadi kebingungan juga kemana kita tempat bernaung gitu kan, membuka usaha. Makanya boleh nggak ya pinjem garasi ini gitu kan. Ya pinjem lah katanya gitu kan, nggak apa-apa katanya gitu kan. Karena kita harus mencari lokasi, jangan bergabung dengan ruang keluarga. Kalau garasi itu kan dia khusus jadikan ruangan itu. Kita tata lah, ada tukang jahitnya berapa. Terus kita tata tempat display kain-kainnya gitu kan. Berjalannya waktu kita menang itu ya sangat bangga banget. Jadi ayah tuh ternyata ya, ayah saya itu tuh kemana-mana cerita sama temen, udah meninggal ya aku tuh, ibu amanya udah meninggal. Cerita sama temen-temennya tuh, anak aku kan suka masuk koran. Bangga iya kan, suka masuk koran. Dibawanya koran itu diceritain sama temennya, nih katanya anak aku. Nah dia mungkin merasa juga di situ dia andil mensupport kan, support tempat. Ya apalagi suamiku kan, aku kan nggak ikut ke Jogja waktu itu kan. Aku pikir juga mau ikut ke Jogja, usahaku gimana waktu itu. Ya sudahlah katanya, kamu di sini sama anak-anak, aku yang sekolah gitu kan. Jadi dia ada support seperti itu. Pokoknya apa yang ada di pikiran aku, keinginan aku, silakan selama bagus. Gitu. Pahit manisnya selama menjalankan usaha ini ada nggak Tante? Ada pasti. Apa aja? Boleh tahu nggak? Ya awal-awalnya pada waktu itu nggak diterima kah atau ada komplain kah mungkin? Ya komplain itu pasti ada. Pasti kalau komplain tamu itu. Tapi awal-awalnya itu sebenarnya ada agak ketersinggungan pada waktu kita, apa yang kita kerjakan itu suka ditiru-tiru itu. Trendsetter dong berarti dong. Ya, atau gimana? Alhamdulillah kita kan jadi kita menilai udahlah positifnya kita jadi trendsetter aja deh gitu kan. Nah, aku ingat sampai sekarang waktu ada lomba Dekranasda tahun 2010 2011. Kan menang lagi untuk tingkat Dekranasda. Kalau ya memang Dekranasda yang kedua ketiga kali kita ikutin. Datanglah Ibu Menteri Perindustrian waktu itu, Ibu Fahmi Idris, ke standku. Mbak Tria katanya, Mbak ini kalau ikut lomba kok menang terus katanya gitu kan. Penasaran jadi penasaran sekarang gimana Mbak, ada nggak kira-kira pertanyaan sama dengan Mbak, kira-kira
ganjelan. Hmm. Terus aku ceritain, Kok kayak lempeng banget, Ah, kayak ah. mulus banget kayak jalan Ah, tol ah, ya ah. Tante. ada Bu, aku bilang gitu, apa katanya gitu, Bu kenapa Bu produk-produkku suka ditiru orang gitu kan. Terus dia bilang, kamu jangan sedih, katanya bilang gitu, ditiru orang, tapi Bu sakit juga Bu, aku bilang gitu, kita sudah Kreasi sendiri, udah sampai punya nggak tidur pemikiran, ya. punya pemikiran, udah keluar modal, tiba-tiba orang niru, kadang-kadang dibantingnya dengan harga gitu kan. Nggak apa-apa, katanya bilang dia niru, artinya katanya Mbak Tria itu tuh kan disorot orang, disorot sama teman-teman, mereka pengen produk Mbak Tria itu tuh mereka buat juga gitu. Jadi artinya kita juga bantu mereka mendapatkan penghasilan. Terus aku pikir, juga satu. Terus Legowo lah saat legowo, itu gitu ya. Terus dia bilang lagi, kalau misalnya kita itu membiarkan atau biasa sajalah mereka tuh meniru, Mbak Tri tuh lari aja katanya dengan produk yang baru. Jadi mereka niru yang sekarang, kita udah beralih punya yang dari baru. lagi ya. Jadi kita berjuang lagi dengan produk yang baru lagi. Nanti kan dikejar lagi produk kita itu. Kita buat baru lagi, lari lagi. Nah, itu kan membuat semangat akhirnya katanya. Bener juga aku bilang gitu kan. Jadi itu terkenang dengan kata-kata ibu itu. Jadi sampai sekarang pun kalau produk kita tuh memang ditiru, banyak yang ya niru lah ya. Nggak apa-apa, kita diamkan aja itu, udah Tapi kita kita lari bikin aja buat yang inovasi baru, lain. inovasi lain. Nah ini itulah membuat kita mungkin berpikir terus. Makanya sampai jadi sekarang pun bertahan di tengah bertahan. pandemi, goncangannya kuat alhamdulillah gitu. masih bisa bertahan, alhamdulillah gitu. Ya, karena kita berkeinginan selalu berkembang, berinovasi terus, gitu loh Mbak. Jadi luar biasa sekali perjuangannya ya Tante ya. Alhamdulillah. Kalau ininya sendiri Tante, apa istilahnya? Tadi pahit getirnya sudah dilalui, sekarang tinggal memetik lah ya istilahnya. Kalau zaman dulu pada sekitar mungkin tahun berapa usaha ini mulai jalan? Kalau Tahun 99 ya kita, tapi belum berupa badan hukum, masih ya ini aja. Sekarang mulai tahun 2000 kita buat pakai badan hukum memang. Nah saat itu artinya latar belakang Tante adalah seorang banker dengan latar pendidikan SE atau apa nih? Pertanian malah. Ini Isinya gimana pertanian. ini, saya bingung. Cocok tanam ya. Cocok tanamnya Ke sini ya. Artinya mantan banker, lulusan sarjana pertanian, tapi terjunnya ke mode dan fashion. Nah, ini gimana ceritanya Tante, belajar dulu kah, belajar desain kah, sampai rela kemana gitu mungkin biar dapat semakin diseriusin gitu. Nah itu dari balik ke situ, yang penting kita senang dulu Mbak. Jadi apa yang kita inginkan di dalam diri kita itu. Nah walaupun kita tuh kerja di bank, tapi kalau kita sudah senang mengotak-ngatik baju, itu pasti larinya nanti ke situ lagi, maksudnya ke situ lagi. Ya sudah, jadi akhirnya kan kita milih nih, tinggalkan aja lah bank. Memang bank pada waktu itu sudah kita mau mengundurkan diri. Nah ini kita seriuskan di bidang yang kita hobi itu tadi gitu. Jadi artinya tuh walaupun kita sarjana apapun, pendidikan apapun, kalau memang kita sudah senang di bidang itu, insya Allah bisa berkembang Mbak. Artinya ini di luar dari comfort zone Tante ya, di luar zona nyaman Tante. Pendidikan. Ya dari ini, atau gimana sih jalan usaha ini? Jalan usaha ini itu kalau walaupun kita pendidikan kita misalnya tadi kan pertanian nih. Bukan dalam arti kata pertanian itu dari fakultas pertanian itu kita memang mau mengembangkan di bidang itu, bukan. Peluang yang kita tadi coba dengan yang kita senangi ternyata bisa kita kembangkan gitu kan. Dari yang kita senang tadi. Kan jauh sekali itu sebenarnya dari pertanian ke kain, ke baju gitu. Oleh karena hobi tadi kan itu ya udah hobi dikembangkan, biasanya hobi yang kita kembangkan itu akan menjadi lebih baik, lebih berkembang. Karena satu cinta ya mungkin. Iya, mungkin Saking karena seneng cintanya, gitu ya. kan seneng baju-baju bagus, Bagus. gitu. Jadi awal pertama kali artinya busana yang dipakai itu dipakai sendiri nih Tante. Nah, iya. Hasil kreasi buat Hasil promosi. kreasi. Asli itu. Jadi kalau baju-baju yang aku pakai ya, satu kali kita desain baju kita pakai kemana, ke bank, ke bank misalnya, ke pasar. Sering ibu baju bagus. Dia beli baju di badanku. Beli aku katanya. Dia mau langsung. Ya Bu, bener Bu. Iya, ini kan sudah aku pakai gitu kan. Ya nggak apa-apa katanya bilang. Ya sudah, balik dulu nanti aku anterin.
Sering banget itu. Sering banget. Sering banget. Pertama kali busana apa nih tante yang dibikin? Kayak- Setelan kah atau Enggak, apa? blus kayaknya. Blus atasan ya berarti. Atasan, Dan itu jumputan Mbak, atau apa? Jumputan. Jumputan. Jadi jumputan. pertama kali ternyata hokinya di jumputan. Jumputan. Makanya dikembangkan jumputan kali ya. Jumputannya lebih banyak Kan ya. ini otak jumputan. Jumputan. Jadi kalau ingatnya tria jumputan harus. Karena jumputan ini kita kembangkan lebih banyak. Pertama itu soal ini juga, soal apa namanya tuh, lebih ekonomis biayanya. Iya. Lalu pelanggan tamu itu beli ini kan ringan dengan biayanya. Budgetnya lebih ramah masuk kantong ya, masuk katanya. masuk kantong. Apalagi kan kalangan kita kan banyak pegawai gitu ya, baik pegawai bank, ASN gitu kan, yang mereka banyak kegiatan-kegiatan atau kelompok-kelompok ibu-ibu. Misalnya ada persatuan ibu Bayangkari atau persatuan ibu-ibu tentara atau persatuan ibu bank, itu sering ada kegiatan-kegiatan kan, jadi mereka mau seragam itu terjangkau harganya. Kalau songket tadi kan hanya khusus untuk pesta, hanya untuk kondangan. Kita tahu harga songket itu kan di atas 1 juta harganya gitu. Kalau kan, jadi jumputan berat. di bawah 1 juta udah bisa tampil cantik ya. Di bawah nanti. 500.000 udah dapet, Oh, Mbak. malah di bawah 500.000 Di malah. bawah 300.000 juga dapet. Jadi mereka bisa ganti-ganti kan. Tapi kalau selama pandemi ini gimana nih tante? Sekarang sudah mulai membaik kah? Sudah mulai survive lagi kah? Karyawan gimana gitu? Kalau kemarin 2 tahun yang lalu tuh memang kalau soal pembelian baju-baju sepi banget, Mbak. Hampir pernah ada 2 minggu sama sekali nggak ada tamu datang. Takut kan mereka tuh mau datang ke toko kita ini, lalu berpikir juga buat apa beli baju baru. Mereka juga nggak boleh keluar rumah, ya kan? Nah, jadi akhirnya aku waktu itu di awal-awal pandemi bukan produk baju yang kita produksi, beralih lah buat masker, buat baju APD. Ya, APD tuh APD yang memang untuk medis, dan ada APD yang untuk mereka keluar di kombinasi-kombinasi dengan jumputan, ada itu. Nah, sekarang sudah mulai agak membaik ya, alhamdulillah, mungkin oleh karena vaksin juga kali ya, mungkin ya itulah. Jadi mulai banyak kegiatan, pesta-pesta sudah boleh, terus kegiatan-kegiatan misalnya ada perkumpulan-perkumpulan sudah dibolehkan. Kegiatan pemerintahan juga udah mulai jalan juga. Sehingga mulai banyak tamu-tamu berdatangan, alhamdulillah. Jadi karyawan ada berapa nih tante? Karyawan sekarang ada 29-30 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selama pandemi itu alhamdulillah aku nggak ada yang ada pengurangan, nggak ada. Ya karena kita inovasi tadi. Jadi jangan kita terpatri pada baju, terus jangan apa yang sekarang lagi itu yang kira-kira dibutuhkan ya, gitu ya. Masker. Dan mereka mengerti juga sih pegawainya bahwa kita sekarang lagi sepi gitu kan. Jadi kamu harus memaklumi pendapatan kita tidak seperti pendapatan kita sebelumnya. Dan mereka paham, dan mereka juga mau mencari kemana-mana juga, kemana pekerjaan pada waktu itu kan banyak yang dirumahkan, kita nggak dirumahkan, paling dikurangin aja waktu hari kerjanya. Siap. Jadi memang inovasi kuncinya ya, tentu untuk Harus bertahan harus. di tengah kondisi ini ya. Dan kata-katanya itu harus mengikuti selera pasar. Mengikuti selera pasar ya. Itu ya kunci. Itu kuncinya. Jangan kita bertahan. Konsumen aku cuma ini apa, aja, gitu. nggak bisa. Konsumen mau apa aja, Iya. boleh Bu, gitu kan. Mau yang begini, ayo kita buat, gitu kan. Kita iakan pokoknya, insya Allah bisa sih, Kak. Selama masih di dalam konteks yang kita kuasai ya. Iya. Malah kita asal terima tapi ternyata nggak ini kita tolak, bahaya bukan juga bidang ya. kita itu gitu. Tapi tante, ini kan tante termasuk salah satu desainer senior lah di Sumatera Selatan, dan jumputan, songket itu kan sebenarnya apa ya, budaya dan juga kekayaan yang kearifan lokal. Ya, kearifan lokal yang dimiliki Sumatera Selatan. Dengan generasi zaman sekarang mungkin ada pesan-pesan nggak tante untuk bisa melestarikan ini sebagai istilahnya jangan malu untuk jangan malu untuk bisa berkreasi dengan busana dan kain-kain kita gitu, ada nggak tante? Ada. Jadi kalau untuk anak-anak muda tuh, kalau supaya tadi kembali cerita kita soal kearifan lokal tetap dipertahankan ya produk kita itu, mungkin di bidang yang lain kita bukan hanya di busana dengan produk yang jumputan tadi. Kita buat tas gitu kan, kita buat apa untuk interior rumah gitu, apa bata kursi misalnya gitu juga bisa.
selain daripada busana tadi kan, atau buat juga misalnya baju-baju untuk remaja dengan kombinasi-kombinasi dengan jumputan gitu ya. Jadi anak-anak muda itu tetap menggunakan kain-kain kita itu yang ada kearifan lokal kita tadi. Nah itu loh. Jadi artinya itu semuanya bisa. Asal mereka mau gitu. Mau dan niat dulu ya, Niat dulu. niat dulu udah mau, dan ternyata ya namanya pakaian songket jumputan itu nggak melulu terkesan kuno ya, enggak tante. Enggak lah, Ini bukti yang dipakai tante. Iya itu modis, Modis, kita ya. kita ikutin lah selera mereka tuh maunya kayak mana. Oh lagi trennya seperti ini ya. Setelan, secel gitu ya. Santai, iya. Oh buat santai, yuk kita buat baju santai. Bisa juga dari, oh kita buat baju pesta. Tadi yang udah diwawancara sama Mbak Uli tadi, untuk baju pesta bisa, untuk mukena pun bisa, gitu kan, dibuat motif Masker jumputan, juga bisa. masker bisa. Jadi memang ini ya tante ya, luar biasa sekali. Kalau dibilang sosok Tria Gunawan ini memang ya nggak habis lah tante ya di karena ini memang salah satu desainer kita yang luar biasa ya. Tapi terakhir tante, mungkin pertanyaan kami, bagaimana harapan kedepannya dengan pelestarian busana khas Kota Palembang dan Sumatera Selatan khususnya, ada pesan-pesan Kak ke generasi muda dan juga mungkin harapan tante sendiri ke depan setelah corona ini? Nah, Ya semoga aja iya. hilang. Ya harapannya ya kita dengan insya Allah lah ya mulai Yakin sudah ya. hilang dengan corona, mungkin sekarang masih sedikit-sedikit, mungkin insya Allah ke depannya hilang ya. Jadi artinya ini kita tetap kita pertahankan Mbak, apa yang sudah kita lakukan ini dengan budaya kita ini kita pertahankan, kearifan lokalnya kita pertahankan, sehingga bisa lebih dijangkau oleh masyarakat luas kan. Oh iya, kain Palembang itu banyak macamnya, jangan monoton seperti itu aja, bisa dibuat macam-macam gitu kan. Nah, apalagi anak-anak muda ini kan yang mungkin pikirannya idenya kan lebih bagus lagi. Nah, dari situ mereka nanti bisa membuat sesuatu yang kadang-kadang kita nggak terpikirkan gitu kan. Cuma gunakan tetap kain-kain Palembang kita gitu, terutama orang Palembangnya. Kalau sekarang juga mungkin pesannya ke anak muda, jangan malu dengan budaya lokal ya. Jangan, mereka ini kan kadang-kadang Korea-Koreaan boleh aja, kita kombinasi aja dengan Korea, misalnya Korea modelnya begini, tapi kita pakai bahan kita. Oh artinya bisa pakai hanbok tapi bahannya pakai jumputan, pakai ya. songket, bisa lah. Bisa itu. Semuanya bisa, asal tinggal mau niat, niat dan ada yang mensupport juga ya tante ya. Bisa. Support biaya mungkin pasti. Ya, support daripada lingkungan juga ya. Apalagi support pemerintah juga itu sangat berperan sih sebenarnya untuk mengangkat itu ke lebih terkenal lagi kan, itu dari pemerintahan karena biasanya. Perpanjangan tangan pemerintah bisa membantu UMKM gitu iya, ya, tante ya. nggak bisa berjalan sendiri juga. Iya. Kalau kita berjalan sendiri bisa, cuma modal kita harus besar kan. Nah, dengan kondisi pandemi kayak gini kayaknya rasanya nggak mungkin ngeluarin modal besar ya tante. kalau pemerintah ikut kan, apa yang bisa kami bantu? Nah ini yang kita bantu, produk kita ini. Nah mereka yang memasarkannya, yang menginfokan gitu. Target ya saya lupa tadi. Target ke depan setelah ini ada apa lagi yang inovasi akan tante lakukan? Keinginan apa lagi mungkin? Keinginan? yang membuat tante menjadi penasaran gitu. Aku tuh kepinginnya tuh ada cita-cita tuh produk kita ini ya, semuanya ini nih kita buat di sinilah di Kota Palembang ini, di suatu tempat, itu pribadi aku ya, di suatu tempat yang lebih luas, tapi impian. Jadi dari bukannya hanya kain, baju apa-apa, tapi ada makanannya juga. Jadi kayak one stop shopping itu loh. Kayak di Bali gitu ya, ada tempat kayak ya Kresna itu kan. Jadi ada makanan Palembangnya, terus ada camilannya, oleh-olehnya, ada busananya gitu loh. Jadi orang nggak mau di sana semua ya, itu, tapi harganya harga terjangkau. Cuma itulah kita harus kerjasama juga dengan pemerintah, dinas pariwisata gitu kan, travel gitu. Cuma lokasinya juga harus lebih besar, terjangkau ya. Lokasinya juga harus pinggir jalan. Itu mungkin impian lah ya. Boleh aja, bukannya kita nanti yang mencapainya, mungkin orang lain gitu mencapai. Tapi itu impian tante yang ingin suatu saat nanti, kalaupun memang Tuhan menghendaki ya, siapa tahu ada yang sponsor ya. Endorse tante langsung dibawa pakai endorse ya tante kan ya. keinginan kan.
Boleh aja. Mungkin anak-anak kita nanti iya, siapa penerus tahu. generasi tante ada 2 ya tante ya. Penerus ya. Insya Allah ya, kalau Amin. memang Tuhan mengizinkan ya, memudahkan segala keinginan cita-cita bisa Bisa itu. semuanya bisa. Bisa. Kun fayakun ya tante Kun fayakun. ya. Nggak jadi langsung ya. Terima kasih tante. Sama-sama. Kita obrolannya luar biasa sekali, menginspirasi. Ternyata Tante Tria dibalik kreasi busananya ternyata seorang banker, ngurusin duit. Ngurusin duit. Tapi ternyata Balik bisa ya balik hobi tadi. Hobi tadi ya tante ya. Jadi luar biasa sekali. Semoga sosok yang kita hadirkan hari ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama untuk para pemirsa Sri Kuku TV dan juga pokoknya para penggemar dari Tante Tria ya, busana-busana Tante Tria ya. Terima kasih Tante, Sama-sama. terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya. Semoga kita Amin, berjumpa amin. di lain kesempatan ya Tante. Ya, Akhir makanya kata sama-sama ya. iya siap. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tante. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.